Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang ketemu lagi sama aku di Silamparis Pekan. Minggu 9 Juni 2024. Banyak berita-berita pada nak kami injuk ke sama pemirsa selama satu minggu kak. Bersama gue yang di kali Silamparis Pekan. Selengkap. PT PLN Persero menindaklanjut ke arahan Presiden RI Joko Widodo dengan cepat untuk meningkatkan layanan kelistrikan di Rumah Sakit Umum Daerah Rupit di Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. PT PLN Persero menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo dengan cepat untuk meningkatkan layanan kelistrikan di Rumah Sakit Umum Daerah Rupit di Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo melakukan inspeksi langsung ke RSUD tersebut pada Sabtu 1 Juni 2024 guna memastikan upaya peningkatan keandalan listrik berjalan dengan baik. Dalam kunjungannya, Darmawan Prasojo menegaskan bahwa kehadirannya di RSUD Rupit merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo untuk memastikan peningkatan kualitas dan keandalan pasokan listrik tidak hanya untuk RSUD Rupit, tetapi juga seluruh daerah Kabupaten Musirawas Utara. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, kami hadir di sini untuk langsung menindaklanjuti dengan cepat arahan Bapak Presiden, yakni memastikan peningkatan kualitas dan keandalan pasokan listrik, tidak hanya untuk RSUD Rupit, tetapi untuk seluruh wilayah Musirawas. PLN telah melakukan pengecekan dan pemetaan kondisi di lapangan, menemukan bahwa penurunan keandalan disebabkan oleh jarak jaringan distribusi yang sangat panjang, mencapai hingga 70 km, melewati perbukitan dan perkebunan. Sebagai solusi cepat, PLN telah berhasil menyelesaikan masalah tegangan yang tidak stabil di RSUD. Upaya ini juga mencakup peningkatan infrastruktur listrik di seluruh Kabupaten Muratara. PLN telah memasang alat yang dapat memberikan kestabilan dan menaikkan tegangan untuk solusi jangka pendek, sementara untuk jangka panjang, penambahan kabel penyulang sepanjang 25 km akan dilakukan agar tegangan tinggi dapat didistribusikan ke seluruh wilayah Muratara. Dalam rapat internal bersama Bupati Musirawas Utara, Haji Devi Suhartoni, disepakati pembangunan gardu induk yang akan meningkatkan keandalan pasokan listrik di seluruh Kabupaten Muratara. Gardu induk ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. PLN juga memasang infrastruktur penunjang yang dilengkapi dengan automatic change over switch dan menambah jaringan khusus untuk RSUD Rupit, yang sebelumnya hanya dipasok dari satu penyulang, sekarang menjadi 2 penyulang. PLN juga melengkapi gardu hubung dengan kapasitor untuk memastikan suplai listrik lebih andal. Tidak hanya fokus pada solusi jangka pendek, PLN telah menyiapkan penambahan infrastruktur gardu induk dan transmisi untuk solusi jangka panjang. Infrastruktur ini akan meningkatkan keandalan dan kualitas pasokan listrik secara permanen di seluruh Kabupaten Muratara. Pembangunan transmisi dan gardu induk ini dipercepat agar bisa selesai di tahun depan. Darmawan meminta dukungan dari para pemangku kepentingan dan masyarakat Musirawas Utara untuk dapat menyukseskan pembangunan ini. Ia mengatakan, kami yakin dengan dukungan luar biasa dari Bapak Bupati dan kolaborasi, tantangan yang ada bisa kita hadapi agar listrik di Kabupaten Musirawas handal. Kami yakin listrik ini akan bermanfaat bagi peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Langsung menyelesaikan seluruh persoalan yang ada di lapangan. Pertama adalah kami memasang alat untuk menstabilkan dan menaikkan tegangan, sehingga tadinya yang tegangannya turun langsung bisa naik dan jauh lebih stabil. Dan kedua adalah kami langsung juga mengambil langkah-langkah menambah kabel penyulang dengan jarak 25 km sehingga beban yang tinggi ini langsung bisa kita pecah, menambah lagi tingkat keandalan pasokan listrik untuk rumah sakit umum daerah. Dan untuk itu
kami dalam waktu jangka yang sangat cepat langsung bisa menyelesaikan persoalan pasokan listrik di rumah sakit daerah ini. Nah, tentu saja karena ini kita melihat bahwa Musirawas Utara ini kabupaten yang berkembang secara cepat, kami juga meningkatkan keandalan pasokan listrik dalam jangka menengah dan panjang. Bupati Musirawas Utara Haji Devi Suhartoni menyampaikan terima kasih kepada PLN atas peningkatan keandalan listrik di RSUD Rupit dan seluruh Kabupaten Muratara. Tidak ada kata selain kebahagiaan bahwa harapan listrik kita andal sudah diselesaikan. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Dirut dan seluruh timnya. Direktur RSUD Rupit Dr. Ladona Sianturi juga mengapresiasi gerak cepat PLN dalam meningkatkan keandalan listrik di rumah sakitnya. Ia mengatakan, kami sangat apresiasi gerak cepat Bapak Dirut PLN yang secara langsung hadir di RSUD Rupit untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dalam meningkatkan keandalan listrik di RSUD ini. Terima kasih dengan Pak Dirut dan timnya telah hadir sebagaimana telah disampaikan. Saya sebagai kepala daerah terus mensupport dan rasa gembira, rasa senang, tapi yang perlu disampaikan juga bahwa yang sudah dilakukan ada short term, jangka pendek ini sudah selesai dilakukan. Jangka panjang tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Dirut, tinggal kita bekerja sama bagaimana menyelesaikannya, ya kita begitu. Kata-kata lain tidak ada kecuali kebahagiaan, kesenangan bahwa ini harapan kita listrik kita handal sudah diselesaikan dan juga jangka panjang akan diselesaikan. Terima kasih. Mdani Ramadi, Silampari TV melaporkan. Gak mau polusi udara, apalagi sampai batuk-batuk. Ya pakai motor listrik dong. Polusi udara teratasi, batuk gak menjadi-jadi. Motor listrik, solusi anti polusi. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Lubuk Linggau mengumumkan pembukaan pendaftaran untuk posisi panitia pemulihan data pemilih. Proses rekrutmen ini akan dimulai Kamis 13 Juni 2024 melalui panitia pemungutan suara di setiap kelurahan. Ketua KPU Kota Lubuk Linggau Aspindo Di saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Juni 2024 menjelaskan bahwa rekrutmen Pantarli awalnya dijadwalkan berlangsung dari 31 Mei 2024 hingga 5 Juni 2024. Namun, berdasarkan keputusan KPU RI nomor 638 tahun 2024, pendaftaran diundur menjadi 13 Juni 2024. Aspindodi mengatakan artinya dengan mundurnya jadwal pendaftaran Pantarli tersebut, masyarakat masih memiliki waktu dari 5 hingga 13 Juni 2024 untuk mempersiapkan diri dan berpartisipasi sebagai petugas Pantarli. Aspindodi juga menerangkan bahwa kebutuhan Pantarli pada pemilu 2024 dihitung berdasarkan aturan setiap tempat pemungutan suara, membutuhkan 1 orang untuk maksimal 300 pemilih. Namun untuk Pilkada serentak 2024, KPU RI menetapkan maksimal 600 pemilih per TPS, sehingga setiap TPS akan membutuhkan 2 Pantarli. Dengan total 322 TPS di Kota Lubuk Linggau, kami membutuhkan 644 Pantarli, terang Aspindodi. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, 1 TPS pada Pilkada dapat melayani hingga 800 pemilih. Namun, KPU RI memutuskan untuk menetapkan batas maksimal 600 pemilih per TPS. Pendaftaran Pantarli akan dimulai pada 13 Juni 2024 dengan persyaratan yang sama dengan panitia pemungutan suara di kelurahan. Aspindodi menambahkan, calon Pantarli dapat mengantar berkas langsung ke kantor sekretariat PPS di masing-masing kelurahan. Dengan adanya kesempatan ini, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dengan menjadi bagian dari penyelenggaraan pemilihan yang akurat dan terpercaya. Aspindodi mengajak seluruh warga Kota Lubuk Linggau yang memenuhi syarat untuk turut serta dalam memastikan data pemilih yang akurat dan proses pemilihan yang berjalan lancar. Ya, terima kasih rekan terkait Pantarli, tugas untuk pemutahiran data pemilih. Sebagaimana aturan awal itu tanggal 31 Mei sampai tanggal 5 Juni proses perekrutmen. Namun berdasarkan putusan terakhir
oleh KPU RI, yaitu keputusan 638 tahun 2024, perekrutan Pantarli diundur dimulai tanggal 13 nantinya. Artinya ada spare waktu dari tanggal 5 sampai tanggal 13 untuk masyarakat yang ingin berpartisipasi sebagai penyelenggara, sebagai petugas Pantarli. Siapkan diri, 13 nanti akan diumumkan. Itu untuk Pantarli. Untuk kebutuhannya? Kebutuhannya kalau berdasarkan aturan pemilu 2024 kemarin itu 1 TPS 1 Pantarli. Itu dengan maksimal daftar pemilih 300. Karena ini pilkada, sudah disepakati oleh RI bahwa setiap TPS berjumlah 600 maksimal, maka kebijakan RI 1 TPS itu 2 petugas Pantarli. Artinya 1 TPS 2 orang yang dibutuhkan. Kalau jumlah TPS berdasarkan pemetaan terakhir di provinsi sudah disepakati dan belum disahkan oleh RI sebanyak 322 TPS. Artinya kita membutuhkan 2 kali 32, 644 apa ya? Oh, TPS kita berkurang ini ya? Pasti berkurang nggak? Kita kan pertama kan 1 TPS maksimal 300. Sekarang pilkada patokannya Undang-Undang 10 2016 itu maksimal 800. Cuman karena RI mengambil tengah-tengah maksimal 600 jadi sekarang. Jadi 2 TPS digabung jadi 1. Pemilunya 300, pilkada jadi 600. Seperti itu. Cuman Pantarli bertambah dari 1 harusnya 1 TPS 1, sekarang jadi 2. Sampai hitungannya. Kapan itu diinformasikan untuk rekrutmen? Berdasarkan putusan 638 ini dimulai pada tanggal 13 nanti, Pak Andri ya. 13 nanti sudah dimulai pendaftaran. Kalau tidak salah proses sama seperti PPS, menyiapkan surat kesehatan, surat keterangan, apa itu jasmani dari puskesmas, seperti itulah rekan, sama seperti PPS syarat-syaratnya. Pendaftarannya melalui PPK atau PPS? Pendaftarannya itu sama siapa, Bang? Langsung ke PPS. Langsung di rekan-rekan ad hoc di tingkat kelurahan. Reza Aditya, Silampari TV, melaporkan. Menjelang Hari Raya Idul Adha, umat muslim di seluruh dunia bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah kurban. Memilih hewan kurban yang baik dan sehat adalah langkah penting agar ibadah kurban dapat dilakukan dengan sempurna. Berikut beberapa ciri hewan sapi dan kambing yang bagus untuk dijadikan kurban. Menjelang Hari Raya Idul Adha, umat muslim di seluruh dunia bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah kurban. Tradisi ini melibatkan penyembelihan hewan seperti sapi dan kambing sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur kepada Allah. Memilih hewan kurban yang baik dan sehat adalah langkah penting agar ibadah kurban dapat dilakukan dengan sempurna. Berikut adalah beberapa ciri-ciri hewan sapi dan kambing yang bagus untuk dijadikan kurban. Ciri-ciri sapi yang bagus untuk kurban: sapi harus terlihat sehat dan lincah serta aktif, tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit seperti diare atau lesu. Bulu sapi harus mengkilat dan tidak kusam. Ciri-ciri sapi yang bagus untuk kurban: usia sapi ideal untuk kurban adalah yang berusia minimal 2 tahun. Usia bisa dicek dari giginya. Sapi yang telah berusia 2 tahun biasanya sudah memiliki 2 pasang gigi tetap. Kondisi fisik tubuh sapi harus berisi dan berotot, tidak kurus. Tidak cacat fisik seperti buta, pincang, atau telinga yang terpotong. Mata sapi harus jernih dan bersih, tidak berair atau belekan. Ciri-ciri kambing yang bagus untuk kurban: kesehatan umum kambing harus dalam kondisi sehat, aktif, dan lincah. Tidak ada tanda-tanda penyakit seperti hidung berlendir atau diare. Bulu kambing harus mulus dan mengkilat. Usia kambing yang baik untuk kurban minimal berusia 1 tahun. Usia kambing dapat dicek dengan melihat giginya. Kambing yang berusia 1 tahun biasanya sudah memiliki sepasang gigi tetap. Kondisi fisik tubuh kambing harus proporsional, tidak terlalu kurus atau terlalu gemuk. Tidak cacat fisik seperti buta, pincang, atau telinga yang terpotong. Memiliki mata yang cerah dan tidak belekan. Memiliki hewan kurban yang baik bukan hanya soal memenuhi syarat ibadah, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap hewan yang akan dikurbankan. Hewan yang sehat dan baik akan menghasilkan daging yang berkualitas dan bermanfaat bagi yang menerima. Semoga informasi ini dapat membantu dalam menyiapkan kurban yang sempurna menjelang Hari Raya Idul Adha. Dani Rahmadi, Silampari TV melaporkan.
Pemirsa, berita tadi Kak sekaligus nutup ke Silam Paris Pekan Minggu Kak. Tonton terus Silam Paris Pekan setiap hari Minggu di jam yang sama. Kumengedi bersama kru yang begawi mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silam Paris TV punya kita kali.